Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Karena Engkau baik, sungguh baik buat kami. Apapun keadaan kami, Tuhan, Kau tetap baik. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah yang terus mengasihi kami, bahkan menyelamatkan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada siang hari ini, Tuhan. Tuhan, Kau bertahta di atas pujian kami, Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau tahu persis keadaan kami saat ini, Tuhan. Kami yang haus dan rindu akan firman-Mu, Tuhan. Kami rindu disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan. Supaya boleh menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Dan kami boleh mengerti, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengalihkan perhatian kami akan firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kami menyapa juga saudara-saudara kita yang mungkin mengikuti siaran live streaming dimanapun berada. Kami juga mengucapkan selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini, pagi ini kita bersukacita. Saya bersukacita karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Sinode memberi judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah penanaman dan pertumbuhan gereja. Tapi saya rubah sedikit, tetap konteks ya Bapak Ibu, pertumbuhan dan perkembangan gereja, supaya Bapak Ibu kita paham bagaimana gereja mula-mula itu memiliki cara hidup dan kita bisa meniru bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan gereja itu sebenarnya sangat penting Bapak Ibu. Sebagian orang memandang rendah bahwa bergereja itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Justru hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu juga terefleksi juga bagaimana kita bergereja. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan gereja, bagaimana juga kita menghidupi gereja lokal kita masing-masing. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa sebenarnya yang mendirikan gereja? Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Siapa yang mendirikan gereja? Mungkin ratusan tahun yang lalu atau di abad pertama. Siapa sih yang mendirikan gereja? Bapak Ibu, apakah tokoh-tokoh Alkitab atau siapa? Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 18, Bapak Ibu, saya mengutip dari versi Alkitab yang mudah dibaca. Di sana disebutkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sekarang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, Yesus, akan mendirikan apa? Akan mendirikan apa, Bapak Ibu? Gerejaku." Ya.
Aku akan mendirikan gerejaku dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Bapak Ibu, ini di versi yang bahasa sehari-hari juga seperti itu. Kalau di versi terjemahan baru memang kita nggak jumpai kata gereja. Gereja itu dari asal kata eklesia, ya. Versi yang lain, versi bahasa Inggris itu menerjemahkannya gereja. Kalau versi terjemahan baru itu menerjemahkannya jemaat. Versi yang mudah dibaca itu menerjemahkan gereja. Jadi kalau dari perkataan Tuhan Yesus yang dikutip oleh Rasul Matius, Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang mendirikan gereja? Sejak awal Kristus punya rancangan bahwa Kristus, Tuhan Yesus, akan mendirikan gereja. Makanya dia berkata kepada Petrus di hadapan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata seperti ini, Aku berkata kepadamu, sekarang engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku, Yesus, akan mendirikan gereja. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang sudah terjawab, siapa yang mendirikan gereja di muka bumi ini? Sebenarnya adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan jemaat atau mendirikan gereja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memandang gereja itu sebelah mata, kalau kita tidak menghargai gereja, kita juga tidak menghargai siapa yang sebenarnya punya inisiatif untuk mendirikan gereja itu. Siapa yang punya inisiatif untuk mendirikan gereja dan jemaat itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini harusnya kita memandang bahwa gereja itu tempat yang sakral, tempat yang sangat-sangat harusnya kita hargai, supaya kita berhimpun di sana, kita dikuatkan, kita bisa bertumbuh, kita bisa dibekali, kita bisa dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari-hari ini ada orang-orang yang kebablasan bahwa gereja itu nggak penting, kita ikut saja yang online, kita ikut saja di rumah, kita juga bisa memilih program mana yang sangat bagus, program mana yang baik, kita dari rumah saja. Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi tertentu itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau situasi dan kondisi sudah memungkinkan, maka kita berhimpun lagi di gereja kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi gereja itu Tuhan yang mendirikan. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dia katakan seperti itu. Dan pada waktu akhir dia akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Maka pergilah kamu ya ke seluruh dunia. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan seterusnya Bapak Ibu. Supaya apa? Kita menginjil juga, sehingga gereja kita dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi gereja itu penting. Gereja yang hidup, gereja yang sehat adalah gereja yang berkembang dan bertumbuh. Saya ulangi lagi, gereja yang sehat adalah gereja yang tumbuh dan gereja yang berkembang. Maksudnya apa Pak David? Gereja yang tumbuh dan gereja yang berkembang. Gereja yang tumbuh itu adalah gereja, kalau saya belajar biologi itu ada istilah pertumbuhan dan perkembangan. Definisinya apa? Pertumbuhan adalah perubahan volume dari kecil menjadi besar. Kalau perkembangan adalah perubahan sifat menuju kepada kedewasaan. Gereja pun juga harusnya, gereja yang sehat itu juga bertumbuh dan berkembang. Kalau gereja tidak bertumbuh dan berkembang, itu ada tanda tanya besar. Tidak ada perubahan volume, tidak ada perubahan sifat menuju ke arah dewasaan, itu gereja itu stagnan. Pada waktu Tuhan Yesus menjumpai pohon ara yang tidak berbuah, tidak tumbuh, dia stagnan, maka Tuhan Yesus berkata, mengutuk pohon ara itu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan juga demikian. Harusnya gereja kita ya dan kita semua itu bertumbuh dan berkembang juga. Bapak Ibu ya. Dan kita bersyukur gereja kita bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu, janji Tuhan Yesus pada waktu Dia akan mendirikan gereja itu kurang lebih disampaikan pada waktu pelayanan Tuhan Yesus itu kurang lebih tahun ya awal-awal abad Masehi lah, ya sekitar tahun 30 Masehian, ya. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu kemudian digenapi. Ya, digenapi. Mungkin boleh dibantu saya untuk nanti buka kitab dibuka ayatnya. Bapak Ibu, di dalam beberapa tahun kemudian, jadi ketika Tuhan Yesus itu mati di salib, kemudian 40 hari menampakkan diri, naik ke surga, lalu 10 hari di loteng Yerusalem terjadi kegerakan yang luar biasa. Pentakosta, Bapak Ibu, Roh Kudus turun dan mengurapi murid-murid para rasul, ke-11 rasul, bahkan ke-12 rasul ditambah Matias pada waktu itu. Dan kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus. Sebagian orang pada waktu itu dia mengolok-olok, dia sedang mabuk pada waktu itu pada siang hari. Lalu Petrus berdiri dan mengatakan dia tidak mabuk, tetapi ini adalah penggenapan dari Yoel, kitab Yoel atau nubuatan Yoel. Petrus pada waktu itu berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan para murid-murid yang waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya pikir khotbah Petrus pada waktu itu adalah khotbah yang terbaik sepanjang masa. Kenapa khotbah yang terbaik sepanjang masa? Karena Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 2, kalau Bapak Ibu baca ya, mulai ayat yang ke-30-an kalau nggak salah, mungkin boleh sambil ditayangkan LCD. Kisah Para Rasul pasal 2 sekitar ayat 37, 36, itu khotbah Petrus luar biasa. Dia mengutip Yoel, dia mengutip Mazmur, lalu mengutip perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dan sebagian besar audien pada waktu itu tersentuh hatinya dan mereka mengambil keputusan untuk dibaptis menerima Yesus. Berapa jumlahnya Bapak Ibu pada waktu itu? Jumlahnya ada 3.000 orang, 3.000 jiwa. Nah ini lanjutannya pada ayat yang ke-41 Bapak Ibu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlahnya bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, selalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan mohon maaf Bapak Ibu. Ayat 46. Mohon maaf Bapak Ibu. Ayat 46, saya lanjutkan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di mana? Di Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka
disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul perikopnya adalah cara hidup mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu. Dan ini cara hidupnya itu seperti ini. Ini menunjukkan gereja yang sehat. Dan apa manfaatnya sebenarnya bagi kita, bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama kita baca kembali. Kita baca kembali yang pertama Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, manfaat perkembangan dan pertumbuhan gereja adalah melaksanakan amanat agung. Jadi seperti tadi yang saya bilang, Bapak Ibu, di dalam sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah kamu, ya, ajarlah mereka dalam nama Bapa, baptiskan mereka dan ajarlah mereka, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, gereja yang sehat itu adalah gereja yang melaksanakan amanat agung, Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini, ya, saya pernah Bapak Ibu, satu waktu kita kan bulan Juni itu juga bulan misi ya Bapak Ibu. Nggak tahu ini bulan November, tapi kita diberi tema lagi tentang penginjilan. Dulu biasanya bulan Juni. Pada waktu itu bulan Juni kita diberi tema ini, dan ada salah satu hamba Tuhan yang berkata, ini tema sangat membosankan. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak Tuhan itu bosan untuk menginjil, itu bosan untuk memberitakan Injil, itu udah nggak tertarik lagi. Yang penting dia dirinya sendiri diselamatkan, orang lain sudah biar saja. Mereka berkata begitu. Tapi padahal Bapak Ibu, amanat agung itu adalah perintah agung yang harusnya saudara dan saya itu emban dan kita laksanakan. Dan ini dipraktekkan oleh gereja mula-mula ketika Petrus berkhotbah pada waktu itu. Dia memberitakan Injil keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ini tugas saudara dan saya. Bapak Ibu bisa dibayangkan pada waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang, 3.000 jiwa bertobat. Bapak Ibu, mungkin saudara berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Saya sudah berapa kali berkhotbah ya? Mungkin sudah puluhan kali. Mungkin sudah, kalau dihitung juga sudah 100 kali mungkin, ada kali ya. Tapi berapa jiwa? Nggak nyampe 100 juga, 50 juga nggak nyampe Bapak Ibu. Yang benar-benar saya bawa kepada Tuhan. Tapi apakah kita lalu patah semangat, lalu udah kita nggak usah memberitakan Injil? Bapak Ibu, dimanapun berada, saudara dan saya tetap harus memberitakan Injil. Kita harus tetap menabur. Dan ini contoh gereja mula-mula itu tetap mengemban amanat agung. Ya, saudara dan saya ditempatkan di mana? Bapak Ibu, saya bersyukur hari-hari ini ditempatkan di tempat yang mungkin ya Tuhan tempatkan saya. Satu hari Bapak Ibu, mungkin baru 3 bulan yang lalu, saya mendoakan seorang anak, ya. Begitu Tuhan berkati anak ini dan seterusnya, ya. Begitu amin, dia ambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Dan berkali-kali setiap kali saya doakan, Bapak mau didoakan, walaupun itu bukan satu kepercayaan, tapi saya berdoa. Bapak, saya mau doakan, oh Pak, dengan senang hati, doakan saya Pak. Saya doakan amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun berada, Bapak Ibu boleh menabur. Yang menumbuhkan nanti satu saat, siapa yang menumbuhkan sehingga orang itu tertarik untuk ambil keputusan menerima Yesus, itu adalah Roh Kudus. Tapi tugas kita adalah memberitakan Injil, Bapak Ibu. Tugas kita, tugas saudara dan saya. Dan hari-hari ini nggak lagi dilakukan. Gereja banyak yang stagnan. Mungkin ada pertumbuhan gereja,
pertumbuhan jiwa-jiwa, tapi pertumbuhan ada yang berasal dari gereja yang lain, Bapak Ibu. Nah, mari kita sama-sama kembali, Bapak Ibu, melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, kepada gereja mula-mula, Bapak Ibu. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang ada perubahan, pertambahan volumenya, perubahan sifat juga begitu. Bapak Ibu yang kedua sekarang. Bapak Ibu yang kedua fungsi gereja yang sehat tadi, yaitu melaksanakan pemuritan. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini tanda berikutnya. Gereja yang sehat itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bertekun. Yang tekun, ya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Waktu itu sudah ada enggak Injil? Pada waktu Tuhan Yesus, pada waktu rasul-rasul memberitakan Injil di Kisah Para Rasul, belum ada, Bapak Ibu. Mereka menggunakan tradisi lisan. Jadi kalau Taurat mungkin sudah ada, tapi Injil belum ada. Ya, hanya lisan saja. Paulus belum bertobat pada waktu itu. Petrus menyampaikan secara lisan saja, mengutip dari kitab Yoel, dari kitab Mazmur, dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus pada waktu masih di pelayanannya, tapi itu menyentuh hati para pendengar pada waktu itu, dan mereka bertekun, Bapak Ibu. Itu tanda jiwa-jiwa jemaat mula-mula, cara hidup jemaat mula-mula. Dia bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang tadi saya sampaikan secara lisan. Dan dalam persekutuan, Bapak Ibu, dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Kata bertekun itu disinggung 2 kali. Memecahkan roti juga disinggung 2 kali dalam satu perikop ini, Bapak Ibu. Kata bertekun, betapa pentingnya Bapak Ibu bertekun. Saudara dan saya, ketika kita berjemaat, ketika kita bergereja, ketekunan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, ketekunan itu sangat penting. Hanya yang tekun saja yang diselamatkan, Bapak Ibu, sampai akhirnya. Dalam bahasa Yunani, bertekun itu berasal dari kata proskartereo, Bapak Ibu. Ya, tekun. Tekun itu apa ya? Tekun itu setia atau daya tahannya itu ketika dia mengiring Tuhan, dia tidak patah semangat. Dia endurance-nya itu ya terus, dan fokusnya itu dan tujuannya itu juga tepat, Bapak Ibu. Itu namanya tekun. Ya. Tekun. Jadi contohnya pemain sepak bola lah ya, Bapak Ibu. Pemain sepak bola itu juga ketekunannya luar biasa. Dia menggiring bola, dia tujuannya jelas, kemudian dia juga durasi waktunya itu juga dia tahan juga, dan dia sampai membuat gol. Itu namanya ketekunan. Sama dengan Bapak Ibu, kita bertekun juga di gereja kita, di komsel kita, dimanapun kita diperlukan ketekunan, Bapak Ibu. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Dan ketekunan yang dimaksud oleh Lukas, ya. Lukas di dalam tulisan Lukas ini, Bapak Ibu, karena kisah rasul ini ditulis oleh Lukas, ya. Bulan yang lalu saya sampaikan, Lukas itu menulis 2 buku. Buku yang pertama itu adalah Injil Lukas, buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Alamatnya yang pertama kepada Theophilus, ya. Bapak Ibu, Lukas itu menuliskan tentang ketekunan itu sesuatu yang penting, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan di situ kata ketekunan itu memayungi 3
atau ada 3 hal ya. Bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam berdoa, Bapak Ibu. Dan gereja itu harus 3-tiganya itu. Bertekun di dalam persekutuan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bertekun nggak di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara-saudara kita seiman? Bapak Ibu, kita bertekun nggak? Iya, Pak, saya bertekun setiap minggu kita ke gereja. Nah, di dalam persekutuan saya juga bertekun, Pak. Di dalam konsel juga saya datang. Bapak Ibu, apakah itu sudah disebut bertekun, Bapak Ibu? Apakah itu sudah disebut persekutuan, kita bersekutu, Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu tidak seperti itu, tidak berhenti di situ. Kata bertekun yang tadi di asal katanya poskaterio tadi, sebenarnya Bapak Ibu, bertekun itu adalah mengambil bagian juga. Jadi kalau saudara duduk persekutuan, ya, misalnya saudara kebaktian, lalu nggak mengambil bagian, nggak berpartisipasi, itu nggak disebut persekutuan, Bapak Ibu. Sama dengan orang pedagang-pedagang itu berkumpul di pasar, Bapak Ibu, itu nggak bisa disebut persekutuan. Ya, kalau kita bertekun di dalam persekutuan, di dalam komsel, itu harus ambil bagian, harus berpartisipasi. Itu baru disebut persekutuan. Ya. Nah, kita bergereja juga, siapapun kita harus mengambil peran di gereja itu. Apakah tugas kita apa saja? Kita ambil peran. Ya, Pak, peran saya mendengarkan saja firman Tuhan. Kita harus bertumbuh berkembang, ya. Tidak hanya mengambil peran untuk mendengarkan saja, tetapi juga ambil peran di dalam gereja. Apa talenta Bapak Ibu? Apa kemampuan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, di komsel juga demikian, ambil perannya. Itulah yang disebut bertekun di dalam persekutuan. Jadi tidak sekedar Bapak Ibu kita datang, pulang, sudah nggak dapat apa-apa, itu bukan seperti itu namanya persekutuan. Jadi persekutuan itu duduk, kita bersekutu berkumpul dengan saudara-saudara seiman, lalu mengambil peran di situ. Membagikan firman, pujian, mengurusi konsumsi, mengurusi jadwal, mengurusi dan lain-lain. Itu namanya persekutuan, Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu semua kita mengambil peran di gereja kita. Apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu rajin di mana? Apakah itu di WBI? Apakah itu di youth, Bapak Ibu? Apakah itu di remaja? Apakah itu di sekolah minggu? Itu kita juga harus sudah latihan. Kalau kita nggak mengambil peran apa-apa di dalam persekutuan kita, di youth pun Bapak Ibu, kita belum disebut persekutuan Bapak Ibu. Maka kita harus ambil peran di dalam persekutuan, di dalam gereja kita, di dalam komsel kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu peran apa yang sekarang sedang Bapak Ibu kerjakan di dalam komsel atau persekutuan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikatakan juga, ya, bertekun, ya, lalu juga memecahkan roti. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan di akhir. Yang akhir saya sampaikan ada tumpang tindih, tapi nggak apa-apa. Yang penting poinnya sampai Bapak Ibu. Lalu mereka juga berkumpul sambil memecahkan roti. Ya, Bapak Ibu Saudara, di situ terjadi pemuritan. Ya, terjadi pemuritan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu komsel, ya saya tahu mungkin Bapak Ibu komsel di Bapak Ibu sharingnya bergantian ya Bapak Ibu. Sharingnya mungkin hari ini siapa yang aplikasi, siapa yang bawa pujian, itu saya yakin diatur seperti itu. Bapak Ibu, siapapun yang menyampaikan sharing Bapak Ibu, anggap percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti mengurapi. Tuhan pasti memimpin. Tuhan pasti memberikan pesan-pesan.
Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh, setiap komsel Bapak Ibu pasti ada pesan Tuhan. Ya, ada pengajaran di situ. Dan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu nggak sadar, ternyata ada seseorang yang menyampaikan pas apa yang kita pikirkan. Itu pesan Tuhan dan sering saya alami di komsel seperti itu. Jadi ada pemuritan di situ Bapak Ibu. Gereja juga ada pemuritan, ya. Yang sehat itu ada pemuritan. Berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu jemaat mula-mula, itu mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Mujizat apa saja yang terjadi pada waktu itu? Mujizat yang pertama ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem, Bapak Ibu, ada 70 ya, murid Tuhan Yesus, ada 120 ya. Orang-orang yang berkumpul di situ, Bapak Ibu, ke-12 rasul juga, ada 120 orang berkumpul di situ. Ada seperti nyala api yang hinggap. Itu adalah mujizat. Saya pikir itu spektakuler. Kejadian yang luar biasa. Itu adalah mujizat. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau hari ini terjadi itu di gereja kita, di tempat kita ini, Bapak Ibu seperti lidah-lidah api lalu hinggap di antara kita, pasti kita akan merasa ketakutan, kita merasa kagum, kita akan merasa heran. Dan waktu itu terjadi Bapak Ibu, semua orang terkagum-kagum melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang bekerja pada waktu hari Pentakosta itu. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di situ kemudian mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Menyatakan kemuliaan Allah, betapa Allah bekerja luar biasa melalui murid-muridnya. Dan waktu itu Bapak Ibu, setelah Roh Kudus dicurahkan itu, mujizat yang lain juga terjadi. Petrus yang berkhotbah berapi-api itu juga adalah mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Petrus yang tadinya seorang pengecut berubah menjadi seorang pemberani dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu mujizat Tuhan juga. Dan 3.000 orang bertobat, itu juga mujizat Tuhan. Dan saya catat dalam Kisah Para Rasul itu ada 14 mujizat-mujizat yang lain juga yang dikerjakan oleh para rasul. Sehingga Bapak Ibu, orang menjadi terheran-heran. Dan itu semua menyatakan kemuliaan Allah. Orang-orang melihat bahwa mujizat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya rindu juga, gereja kita juga menyatakan kemuliaan Allah. Ketika melihat, orang lain melihat bahwa di gereja kita ada yang sakit disembuhkan. Yang lemah imannya dikuatkan. Bapak Ibu yang sudah hilang harapan, yang sudah mau bunuh diri, lalu diberikan semangat yang baru, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu mujizat-mujizat juga terjadi di gereja kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan itu harus kita nyatakan di gereja kita. Siapa Bapak Ibu yang mengerjakan? Allah yang mengerjakan dalam kehidupan kita untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, semua orang kagum, semua orang takut. Bapak Ibu, di terjemahan yang lain, maka ketakutanlah mereka semua. Karena apa? Karena rasul-rasul membuat banyak mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga menyatakan gereja yang bertumbuh, menyatakan kemuliaan Allah. Yang keempat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh dan berkembang, menyatakan mewujudkan persekutuan Bapak Ibu. Tadi sudah saya singgung sedikit ya Bapak Ibu tentang persekutuan. Dan ini Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi satu, yang menjadi percaya tetap apa? Bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Garis bawahi Bapak Ibu, tetap bersatu. Tetap bersatu. Tetap bersatu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah tanda gereja yang sehat. Mereka tetap bersatu. Ya, bertekun dalam kesatuan juga Bapak Ibu.
Ini doa Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia sebelum dia memasuki masa sengsara. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, Tuhan, aku berdoa, aku mohon kepadamu Bapa di surga, supaya mereka tetap menjadi satu. Dan ini yang jawab siapa? Yang jawab adalah kita semua, tetap menjadi satu. Dan ini menjadi semacam seruan, atau kalau saya katakan lebih ekstrim lagi, seperti kekhawatiran terjadi perpecahan setelah Tuhan Yesus, murid-murid itu ditinggalkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berdoa, Bapa, ya mungkin bisa dibuka tadi, Yohanes pasal 17 ayat 21 kalau nggak salah. Boleh dibantu? Yohanes pasal 17 ayat 21. Ya, ini doa Tuhan Yesus ya. Mungkin mulai ayat 20 coba. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua apa? Supaya mereka semua apa? Menjadi satu. Jadi sebenarnya kerinduan Tuhan Yesus adalah apa? Gereja itu menjadi satu. Jemaat Tuhan itu menjadi satu kesatuan. Tapi kenyataannya sekarang Bapak Ibu, apakah gereja itu menjadi satu kesatuan yang utuh? Bapak Ibu, gereja sekarang ada denominasi tertentu, ya. Terjadi perpecahan dan seterusnya perpecahan Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya tidak menjawab doa Tuhan Yesus. Ada yang berkata, Pak, kan supaya terjadi perkembangan, tetap Bapak Ibu. Kalau perpecahan itu pasti itu adalah kehendak manusia Bapak Ibu. Ya, kehendak manusia. Karena Tuhan sendiri berdoa supaya mereka tetap menjadi satu Bapak Ibu. Supaya mereka tetap menjadi satu. Kalau Tuhan berdoa, berarti kita yang menjawab Bapak Ibu. Kita tetap harus menjadi satu. Makanya saya sangat prihatin kalau ada perpecahan, sebenarnya yang penting itu apa Bapak Ibu? Perbedaan itu boleh enggak? Di dalam komsel, di gereja, boleh. Ya, perbedaan boleh. Beda sifat boleh. Ya, beda karakter boleh. Justru kalau tidak beda, gereja tidak akan maju. Beda pemikiran boleh juga. Tapi yang penting, seperti keluarga Bapak Ibu, suami istri boleh nggak beda? Boleh. Beda pendapat, beda karakter boleh. Yang penting itu adalah apa? Sehati. Sehati, itu yang penting. Pernah orang bilang begini, Pak, saya bersyukur loh Pak, saya punya istri itu kalem, saya itu orangnya keras, istri saya itu kalem, ya, istri saya itu sabar, penurut, Bapak Ibu. Itu nggak menjamin juga, Bapak Ibu. Pak, saya bersyukur, saya punya istri itu keras, saya juga keras, jadi kita bisa saling mengimbangi. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian, mereka pergi ke hamba Tuhan dan berkata, Pak, saya nggak tahan Pak, saya mau cerai aja. Ya. Jadi itu nggak penting sebenarnya, sifat yang berbeda itu nggak terlalu, itu boleh-boleh saja. Yang penting itu adalah sehati. Itu yang menyebabkan kita menjadi satu. Bapak Ibu, kesehatian kita hanya bisa karena Roh Kudus. Ya, hanya Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kenapa mereka tetap berkumpul bersatu? Karena apa? Karena Roh Kudus yang mempersatukan mereka. Mereka sampai Bapak Ibu menjual hartanya, ya, dengan sukarela, ya, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Itu karena apa? Ada kesehatian Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bukan sekedar kesatuan yang biasa, persekutuan kita di gereja. Itu bukan persekutuan atau
kesatuan yang diikat oleh karena kita bergereja yang sama, enggak. Harusnya itu. Harusnya kita dipersekutukan di gereja ini karena kita dipersekutukan dalam Roh Kudus. Dan harusnya mengenal satu dengan yang lain. Di gereja kita ini mengenal enggak satu dengan yang lain? Ya, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu tengok ke belakang Bapak Ibu. Ya, yang baris pertama tengok ke belakang coba. Lalu baris ketiga juga tengok ke belakang. Baris kedua tetap aja. Bapak Ibu kenal enggak? Ya, jangan-jangan kita gereja, kita enggak mempraktekkan gereja mula-mula, Bapak Ibu. Yuk praktekkan dulu di komsel kita, Bapak Ibu. Ya, di komsel kita, Bapak Ibu bergabung di komsel-komsel di mana Bapak Ibu berdomisili atau tinggal, atau Bapak Ibu percaya di komsel yang mana, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, gereja yang sehat itu gereja yang berdampak bagi masyarakat. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu, seolah-olah sepertinya ini kok ekstrim banget ya. Sepertinya kok menjual hartanya. Mungkin enggak itu terjadi zaman-zaman sekarang Bapak Ibu? Bapak Ibu ya, menjual hartanya lalu membagi-bagikan Bapak Ibu. Tidak se ekstrim itu. Mungkin pada waktu itu memang kemungkinan besar dari 3.000 jemaat itu, jiwa itu, 2/3 bagiannya memang pada waktu itu adalah berada di dalam kemiskinan. Memang pada waktu itu terjadi krisis yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Makanya pada 1 Korintus itu disebutkan pada waktu Tuhan Yesus duduk bersama dengan para murid-muridnya, beberapa orang, ada sebagian yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ya, kapan Engkau memulihkan keadaan kami? Artinya apa? Sebenarnya pada waktu itu terjadi krisis, Bapak Ibu. Pada waktu itu terjadi krisis. Tapi puji Tuhan, gereja hadir untuk memberi solusi krisis yang terjadi pada waktu itu. Hari-hari ini Bapak Ibu, gereja harus menjadi solusi bagi krisis yang terjadi. Tahun 2023, Bapak Ibu, Presiden kita saja sudah menyampaikan pesan yang sangat kuat, Bapak Ibu, bahwa tahun 2023 itu akan terjadi krisis finansial, krisis apa lagi? Krisis pangan dan krisis energi kalau nggak salah. Ya, Bapak Ibu, ada 3 krisis. Beberapa ekonom ya menyampaikan nggak tahu tahun 2023 ini apa yang akan terjadi. Rusia dan Ukraina belum juga reda. Dampak COVID-19 masih berkelanjutan sampai hari-hari ini. Krisis moral juga terjadi, Bapak Ibu. Yang kaya makin kaya, yang mereka menggunakan kekuasaannya dan seterusnya. Ini tahun 2023 ini kita nggak tahu seperti apa. Presiden Soeharto. Bapak Ibu, 30 tahun karena ya waktu. Makanya Bapak Ibu sebenarnya sesuatu yang terekam di memori kita itu karena dilakukan berkali-kali. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Yuk kita gereja harusnya hadir di masyarakat untuk memberi solusi krisis yang terjadi. Bapak Ibu mari, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu pada waktu Lebaran kita bagi sembako Bapak Ibu. Kita ada bidang misi juga. Gereja yang sehat adalah gereja yang bermisi. Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja yang juga berdampak kepada masyarakat Bapak Ibu. Di sini ada Pak Anton juga yang bergerak juga di misi. Kebetulan tahun ini saya juga diberi tugas juga
menangani bidang misi juga Bapak Ibu. Yuk, gereja yang hidup adalah gereja yang berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, yuk kita lakukan ini seperti komit pada waktu itu Bapak Ibu. Kita juga harusnya gereja berikan solusi. Mungkin Bapak Ibu berpikir kok ini seperti paham dari komunisme. Sebenarnya bukan Bapak Ibu. Kalau komunisme itu dia membagi-bagikan hartanya karena dipaksa. Tapi kalau paham ini bukan, karena kerelaan hatinya, karena dorongan Roh Kudus, mereka tergerak untuk membantu orang lain. Tapi kalau masyarakat Qumran pada waktu itu, Bapak Ibu memang peraturannya seperti itu. Ya. Jadi kalau ini bukan paham itu, karena tergerak hatinya untuk membagi-bagikan harta miliknya. Yang terakhir Bapak Ibu, berbagi hidup dengan sesama. Berbagi hidup dengan sesama. Dengan bertekun Bapak Ibu dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di apa? Bait Allah. Mereka memecahkan roti di apa? Di rumah masing-masing. Ada 2 di sini Bapak Ibu. Berkumpul di Bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing. Maka Bapak Ibu, kalau kita bergiliran, kita memecahkan roti di rumah masing-masing, itu alkitabiah Bapak Ibu. Ya, itu mempraktekkan jemaat yang mula-mula. Makanya Bapak Ibu, yuk kita bergabung ke Komsel. Kita bergabung ke Komsel dan kita mempraktekkan ini. Jadi kalau makan, memecahkan roti, itu sebenarnya alkitabiah. Kalau dulu Komsel dilarang. Komsel nggak boleh makan-makan, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu boleh, ya. Asal tujuannya benar. Jangan seperti saya dulu. Saya itu anak hamba Tuhan Bapak Ibu. Orang tua saya pendeta. Saya dulu punya cita-cita jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Pada waktu masih SD. Karena apa? Melihat ayah saya itu kalau berkunjung ke jemaat itu pasti disediain apa? Makanan. Berkunjung ke tempat sini dijamu makanan. Lalu sorenya berkunjung ke tempat lain dijamu makanan. Oh, enak banget ya. Wah, saya pengen jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Enak di mana-mana bisa makan. Tapi akhirnya setelah dewasa saya ternyata jadi pendeta nggak semudah itu. Akhirnya saya nggak punya cita-cita jadi pendeta, jadi gembala nggak ada cita-cita, Bapak Ibu pada waktu itu. Ya, pada waktu SD ada cita-cita, tapi setelah kuliah saya nggak ada cita-cita untuk menggembalakan seperti ayah saya, nggak ada. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbagi hidup, ya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, melahirkan petobat baru, Bapak Ibu. Nah, sekarang berapa petobat baru yang sudah kita hasilkan? Mereka sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Bagaimana nggak suka Bapak Ibu lihat mereka berkumpul, membagi berkat, kemudian mereka sehati, orang lain melihat. Dan itu digenapi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Bapak Ibu Saudara, itu akan melahirkan petobat baru. Gereja yang sehat akan melahirkan petobat-petobat yang baru. Bukan dari hasil karena generasi yang bertambah, ya, bukan karena keluarga yang mempunyai anak dan seterusnya, pertambahan itu bukan, karena petobat baru, orang yang dari luar benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja yang sehat mari kita wujudkan di tempat kita, di tempat komsel kita. Kita bersekutu, kita bertekun, kita membagi-bagikan berkat kita sehati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan pemain musik, mari kita angkat pujian. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin perintah ini tidak populer bagi kita. Mungkin pesan Tuhan, kerinduan Tuhan ini tidak populer buat kita. Supaya kita memberitakan Injil, supaya kita melaksanakan amanat agung. Mungkin buat kita sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka memiliki semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil, menjadi saksi dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu di antara kita semua. Kita boleh menjadi saksi, kita boleh bersaksi, kita boleh melahirkan petobat-petobat baru. Dimulai dari mana? Dari hidup kita. Tuhan mengerjakan hidup kita. Dan Tuhan bekerja melalui kita untuk orang lain. Supaya orang lain mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kerjakan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Mari kita sampaikan berita keselamatan. Berita kabar baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Semua orang diselamatkan. Mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, mari kita lakukan selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Mari kita lakukan di gereja kita, di komsel kita, dimanapun kita berada, di tempat